wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mutia Sari Syahrir, biasa dipanggil Mutia. Dan saya Nur Syafika Hakim, bisa dipanggil Vika. Hai, nama saya Ulfa Marwa, biasa dipanggil Ulfa. Dan saya Anissa Said, biasa dipanggil Andi. Kami dari mahasiswa program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan kelas A angkatan 2014 akan memperlihatkan contoh tutorial pembuatan program aplikasi yang biasa digunakan di laboratorium klinik menggunakan aplikasi Visual Basic. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kampus kami. So, follow us. Hai, kembali lagi dengan saya Vika dan masih berada di kampus 3 Sepanakukang Makassar. Sebelum kita masuk dan memperkenalkan apa saja ruangan-ruangan apa saja yang berada di Stika Sepanakukang Makassar, saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang Stika Sepanakukang Makassar. Pada tahun 1991, kampus ini didirikan dengan nama Akper Panakukang Makassar, dan pada tahun 1998 Akper Panakukang Makassar berubah nama menjadi Akper dan Apikes Panakukang Makassar, karena pada tahun 1998 telah dibuka program studi Apikes atau Akademi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. Dengan seiring berjalannya waktu, pada tahun 2006 Akper dan Apikes Panakukang Makassar berganti nama menjadi Stikes Panakukang Makassar, karena pada tahun 2006 telah dibuka program studi yaitu S1 Keperawatan dan Nurse. Sehingga pada tahun 2006 Akper dan Apikes Panakukang Makassar atau yang dikenal sekarang menjadi Stikes Panakukang Makassar telah mempunyai 4 program studi, yaitu S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan program Nurse. Itulah sejarah singkat dari kampus ini. Yuk mari kita masuk melihat ruangan apa saja yang berada di Stikes Panakukang Makassar. Mulai dari lantai 1 yang akan dibawakan atau diperkenalkan oleh rekan saya Ulfa Marwa. Halo, sekarang saya di ruang Stika Sepanakukang. Mari kita mencoba untuk masuk, lagi tertutup dan kita sekarang ada kegiatan untuk program Visual Basic TIK, dan kita disuruh untuk memperkenalkan kampus Sepanakukang untuk memperkenalkan ruang Oke, jadi Stika Sepanakukang kampus yang saya rindukan. Nah, di Stika Sepanakukang kita di sini ya berada di Ketua Stika. Saya akan perlihatkan ini ada beberapa kerjasama kita, yang dimana kerjasama kita ini ada dari pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Bantaeng ini adalah kabupaten yang salah satu daerah yang berada di wilayah Sulawesi Selatan, yang dimana kalau kita melihat daerah Bantaeng ini adalah daerah yang sangat dikenal ya, bahkan juga sampai ke Jepang ya. Nah, kita di Stika Sepanakukang ini sudah bekerja sama khususnya dalam bidang ya keperawatan bencana gawat darurat. Nah, ini juga ada kerjasama kita dengan Rumah Sakit Fatimah Maliparing ya, jadi beberapa prodi rekam medis kita yang dimana ditempatkan di Rumah Sakit Fatimah. Kemudian juga ini ada kampus ESA Unggul ya yang ada di Jakarta ya. Di sini juga tempat kerjasama kita untuk melanjutkan anak-anak kita ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke S1 khususnya di rekam medis ya. Sebenarnya ada beberapa memang kerjasama kita bahkan di Filipina juga ya, ada beberapa kampus yang kita
4 bekerja sama, ada 3 kampus ya, ada Alerano, kemudian ada juga kampus ya yang kita inikan untuk di Thailand, khususnya Mahidol gitu. Kemudian ya, yang seperti kita tadi itu bidang keperawatan, jadi mereka melakukan pelatihan di sana atau melakukan tingkat pendidikan yang lebih lanjut di Filipina atau iya. Jadi sebenarnya kerjasamanya di Filipina itu kita bisa melanjutkan pendidikan bagi mahasiswa yang ingin lanjut atau juga dosen yang ingin melanjutkan pendidikan ataukah pertukaran ya antara mahasiswa Filipina maupun yang ada di Stikes Panakukang, termasuk juga penelitian-penelitian yang kita kembangkan kerjasama dengan di Filipina gitu ya. Ya. Selanjutnya kalau kita mau lihat piala, nanti pialanya mungkin piala dari sebelah nanti akan dijelaskan oleh ya wakil ketua ya, khususnya di situ ada beberapa memang piala penghargaan ya, terutama di kemahasiswaan, bahkan kita pernah mendapatkan kejuaraan ya untuk tingkat nasional Ilmiki ya, itu untuk Nars Pagansa, termasuk juga beberapa pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh mahasiswa, bahkan mengikuti kegiatan ya baik itu di rekam medis juga itu di tingkat nasional ya. Sekarang kita kembangkan ini bagaimana kreativitas mahasiswa untuk bisa bekerja sama dengan beberapa kampus yang ada di Indonesia ya. Ada sama-sama dan ya. Oke, jadi itu tadi mengenai kerjasama tentang Stikes Panakukang dengan kampus-kampus lain, bahkan sampai di Filipina. Oke, terima kasih. Nanti, hai, kembali lagi. Sekarang kita berada di lantai 2. Di lantai 2 ini ada beberapa ruangan. 2 digunakan untuk proses belajar mengajar. Di sebelah kanan saya ada ruang lab keperawatan. Di lantai 2 itu juga ada beberapa locker untuk menyimpan ICD untuk mahasiswa, rekam medis, dan informasi kesehatan. Yuk lihat ruangan ini. Nah, di sini ada ruangan 2A untuk digunakan untuk proses belajar mengajar, dan di samping ruang 2A ada ruang yayasan digunakan untuk pengambilan belangko, pengembalian belangko atau registrasi mahasiswa. Selanjutnya kita, Hai, kembali lagi dengan saya Mita Setiatir. Sekarang kita ada di lantai 3. Nah, di lantai 3 ini terdapat 4 ruangan yang biasa digunakan untuk belajar dan terdapat 1 lab dan memiliki 3 ruang untuk prodi. Nah, di sebelah kiri saya ada ruang 3B. Sebelah sini ada ruang 3C yang sedang belajar KKPN. Oke, sekarang kita akan menuju ke ruang prodi. Di belakang saya terdapat ruang prodi D3, rekam medis dan informasi kesehatan. Terus di samping ruang prodi RUK, nah di sini terdapat ruang prodi D3 keperawatan. Dan sebelahnya ada ruang prodi S1 keperawatan. Nah, di sebelahnya lagi ada ruang 3D yang di dalamnya ada perawat yang belajar. Nah, ini di belakang saya ada komputer yang biasa kami gunakan. Sekarang kelas kami sedang belajar TIK. Lagi serius buat program.
Nah, dan ruangan terakhir yaitu ruang 3A yang sekarang ada perawat juga yang belajar. Nah, sekarang kita berada di depan perpustakaan. Mana ada gunting? Luas dan perpustakaan di dalam cukup luas. Semua buku tentang rekam medis, keperawatan ada di dalam. Nah, sekarang di sebelah kanan saya ada ruang 4B. Biasa juga digunakan sebagai ruang belajar mengajar. Di sampingnya ada ruang lab keperawatan jiwa. Biasa digunakan untuk mahasiswa program studi keperawatan. Sini ikut. Di sini ada WC-nya dan di sampingnya ada ruang lab keperawatan anak. Biasa juga digunakan untuk praktikum dari mahasiswa program studi keperawatan. Itulah dari lantai 4. Sekarang kita akan menuju lantai 5 yang akan dibawakan oleh rekan saya, Anissa Said. Hai, sekarang kita berada di lantai 4, tepat di depan ruangan lab Erenika 1 yang biasa juga digunakan sebagai tutorial praktikum untuk mahasiswa rekam medis. Berhubung lab ini sekarang tidak lagi digunakan dan kosong, di dalamnya terdapat meja, kursi untuk tutorial. Selanjutnya di belakang saya ada lab Erenika 2 yang biasa disebut dengan lab rumah sakit. Biasa digunakan untuk tutorial ataupun praktikum. Yuk. Assalamualaikum. Kak bisa minta waktunya untuk perkenalkan isi lab. Yuk. Di sini biasa digunakan untuk praktikum ataupun tutorial mahasiswa Stikes Makassar, khususnya Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Nah, sekarang kita berada tepat di depan lab Erenika 3. Yuk. Nah, ini ruang lab Erenika 3. Lab ini biasa digunakan untuk praktikum program aplikasi sarana pelayanan rumah sakit dan puskesmas. Terdapat beberapa komputer di sini. Setiap lab Erenika itu dilengkapi dengan AC agar mahasiswanya nyaman dalam proses belajar mengajar. Yuk kita selanjutnya ke lantai 4. Baiklah, saya akan menjelaskan cara pembuatan aplikasi sederhana yang biasa digunakan di laboratorium klinik dengan menggunakan Visual Basic. Yang pertama, kita harus membuat aplikasi database-nya dulu dengan menggunakan Microsoft Access. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan tabel yang ingin digunakan. Contohnya, yang pertama tabel dokter. Di tabel dokter kita mengisi field yaitu kode dokter, nama dokter, alamat, spesialis, nomor telepon, dan jenis kelamin, di mana kode dokter sebagai primary key-nya. Selanjutnya,
tabel pengunjung baru dengan fieldnya yang pertama nomor registrasi sebagai primary key, nama pasien, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, tempat pemeriksaan, dokter, nama penanggung, serta alamat penanggung. Selanjutnya, jika pasien tersebut ingin datang kembali, maka akan dibuatkan tabel pengunjung lama. Pada tabel pengunjung lama, fieldnya yaitu nomor registrasi sebagai primary key, nama pasien, jenis kelamin, tanggal kunjungan, tempat pemeriksaan, serta dokter. Selanjutnya, tabel untuk pengunjung pulang. Yang jadi primary key-nya adalah nomor registrasi, diikuti dengan field nama, jumlah bayar, petugas, kode ruangan, serta nama ruangan. Selanjutnya, tempat pemeriksaan. Yang jadi primary key-nya adalah kode ruangan, disusul dengan field selanjutnya yaitu nama ruangan dan tarif per ruangan. Setelah dibuat, kita akan membuat desain aplikasinya pada Visual Basic. Yang pertama, kita masuk pada projectnya. Setelah itu, contoh pertama yang saya ambil adalah form dokter. Untuk input, kita menggunakan rumus teks hidup, teks 1, titik set fokus. Di sini teks 1, titik set fokus digunakan agar kursor terfokus pada teks 1. Selanjutnya, command simpan. Command simpan digunakan untuk menyimpan file. Rumusnya yaitu with adodc1 titik record set on error resume next titik movers titik find kode dokter sampai dengan kutip 1 kutip 2 dan teks 1 titik teks 1 dan kutip 2 kutip 1 kutip 2. Jika kutipnya terbalik, maka yang terjadi adalah gambar akan menjadi warna hijau. Itu adalah simbol-simbol yang terjadi jika kutip-kutipnya terbalik. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan aplikasi laboratorium klinik tersebut. Yang pertama, kita mengklik projectnya. Pertama-tama saya akan memperlihatkan contoh pembuatan pada form dokter. Yang pertama command input. Rumusnya yaitu teks hidup, teks 1 titik set fokus, di mana teks 1 titik set fokus dengan bermaksud atau bertujuan menfokuskan kursor pada teks 1. Selanjutnya command simpan. Rumusnya yaitu with adodc1 titik record set on error resume next titik movers titik find kutip 2 kode dokter sebagai primary key-nya sama dengan kutip 1 kutip 2 dan teks 1 titik teks dan kutip 2 kutip 1 kutip 2. Jika ada rumus yang terbalik, maka akan tampil maka warna pada teks akan berubah menjadi hijau.
Selanjutnya if .iof dan .add new dengan dimaksudkan untuk menambah file terbaru pada field kode dokter, nama dokter, alamat, spesialis, nomor telepon, jenis kelamin. Update untuk mengupdate agar file yang kita ketik tersimpan pada database. Teks kosong, teks mati digunakan agar setelah kita menyimpan, maka file-file tersebut atau tampilan pada aplikasi kita akan bersih dan langsung tersimpan pada database. Jika kita memasukkan kode yang sama, maka akan muncul peringatan kode dokter yang Anda masukkan telah digunakan. Masukkan lainnya, VB critical untuk mengkritik kode yang sama tersebut. Teks kosong, teks 1 set fokus, and if on error go to null. Nah, pasangan dari on error resume next adalah on error go to null, and with and sub. Selanjutnya command cari. Rumus command cari tidak jauh beda dengan command simpan, hanya saja formatnya yang terbalik. Jika command simpan tanda seru atau nama field berada di depan dan teks berada di belakang, maka command cari teksnya berada di depan dan tanda seru atau nama fieldnya berada di belakang. Yang berbeda dengan command simpan yaitu berada pada rumusnya, yaitu pada command cari tidak terdapat on error resume next serta on error go to null dan .update dan .add new. Command hapus digunakan untuk menghapus suatu file atau data. Rumusnya sangat simpel, yaitu with adodc1 .record set .delete and with and sub. Rumus keluar yaitu unload me. Pada semua program ini digunakan. Nah, mari kita menjalankan program aplikasinya. Nah, di sini yang pertama kita masukkan username. Passwordnya yaitu stickpan. Oke. Jika user yang Anda masukkan salah, maka akan muncul peringatan. Di sini ganti nah, yang di user sini. Sini, potong di sini. Ini dipotong pas saya kasih masuk ini. Apa rumusnya? Ulangi dari awal sebelum masuk ini. Biar nih pas. Baiklah, kita akan menjalankan programnya. Yang pertama, masukkan username kelompok 4 dengan passwordnya yaitu stickpan. Baiklah, kita akan masuk di program. Nah, kita masukkan username-nya yaitu kelompok 4. Passwordnya yaitu stickpan. Klik OK, lalu kita masuk. Yang pertama yaitu klik file. Untuk menginput pada form dokter, klik dokter. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, input rumusnya teks 1 set fokus untuk menfokuskan pada teks pertama. Dan
Contohnya W1 nama dokter, alamat, pastikan data yang Anda masukkan semuanya adalah valid. Untuk mengetes common simpan, maka kita klik import W1, data yang tadi kita sudah input, klik common cari, maka semua data akan muncul. Setelah itu, jika kita ingin keluar, maka klik common keluar. Jika ada pasien yang datang, atau pasien baru yang datang, maka kita pasien baru. Setelah itu masukkan data pasien. Contoh nama Andini, tempat tanggal lahir Palopo, alamat, nama penanggung. Jika dia masih anak-anak, maka nama ayah yang digunakan. Simpan. Jika kita ingin mencarinya lagi, oke, kita input, maka data pasien akan muncul. Kita keluar. Selanjutnya pada form pengunjung lama, input kode pasien lama yaitu WL01, nama Andini, jenis kelamin perempuan, tanggal kunjungan, tempat pemeriksaan, dokter, simpan, maka akan muncul data pasien atau data pengunjung pada database. Setelah itu cari WL01, maka datanya akan muncul. Selanjutnya kita keluar. Command batal digunakan jika kita ingin membatalkan penginputan, maka yang muncul adalah data pasien akan menghilang. Oke, kita keluar. Pelayanan pengunjung pulang. Nah, di sini kita masukkan kodenya dulu. PLW1, nama pasiennya Kiki Andini, jumlah tagihan dari rumah sakit misalnya 500.000 dan jumlah uang yang dibayarkan adalah 600.000. Kita klik tombol proses, maka akan muncul kembaliannya. Petugasnya kita simpan. Nah, akan muncul data pada database.
Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang rumus yang kita gunakan pada pengunjung pulang tadi untuk menampilkan jumlah kembalian. Rumusnya yaitu teks 6 titik teks sama dengan val teks 5 titik teks kurang teks 5 titik 3. Yang dimaksud yaitu jumlah tagihan atau jumlah kembalian sama dengan jumlah uang yang dibayarkan dikurang dengan jumlah tagihan. Oh iya, maaf sebelumnya saya lupa menjelaskan tentang form loop-nya yang digunakan untuk combo Baiklah, mohon maaf sebelumnya saya lupa menjelaskan tentang combo. Nah, combo di sini digunakan untuk memilih pilihan seperti jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, pekerjaan. Nah, kita dapat memilih langsung memilih tanpa menulisnya. Nah, rumus yang digunakan adalah saya akan menunjukkan rumus yang digunakan. Rumus yang digunakan kita masuk pada sub private sub formload-nya. Misalnya combo pada jenis kelamin adalah combo 1, maka combo rumusnya adalah combo 1 titik item kutip 2 laki-laki. Selanjutnya combo 1 titik add item kutip 2 perempuan. Untuk combo 2 atau field pekerjaan kita masukkan combo 2 titik add item, masukkan agama, dan selanjutnya combo 3 pekerjaan, maka kita memasukkan rumus combo 3 titik add item jenis pekerjaan yang diinginkan. Selanjutnya saya juga melupakan command batal. Nah, rumus command batal yaitu teks kosong, teks mati. Ini digunakan agar data yang kita tidak ingin simpan langsung hilang. Selanjutnya, sebelum itu tadi saya menjelaskan ada teks kosong, teks mati. Nah, rumus teks kosong, teks mati yaitu yang pertama untuk teks mati kita menulis public sub teks underscore mati, maka kita akan menulis semua teks yang kita ingin jumlah teks yang kita ingin input. Misalnya teks 1 titik enable karena dia teks mati sama dengan false, teks 2 titik enable sama dengan false, teks 3 titik enable sama dengan false. Nah, jika teks yang kita masukkan adalah 9, maka kita mengetik sampai 9 teks. Selanjutnya, jika ada combo, kita masukkan combo 1, rumusnya juga sama, combo 1 titik enable sama dengan false sesuai dengan jumlah combo kita. Selanjutnya, untuk teks hidup, kita mengetik teks hidup public sub teks hidup teks 1 titik enable sama dengan true. Nah, bedanya dengan teks mati ada pada kata belakangnya. Jika teks mati false, maka teks hidup sama dengan true. Selanjutnya, teks kosong. Nah, teks kosong digunakan ketika teks pada form akan terhapus. Nah, contohnya teks 1 titik teks sama dengan kutip 2 kutip 2. Kutip 2 menandakan bahwa tidak ada tulisan pada teks tersebut. Nah, sama dengan teks hidup dan teks mati, kita menulis sesuai dengan jumlah teks yang kita tulis pada form yang kita ingin buat.
Begitu juga dengan kombonya. Nah, yang berbeda di sini yaitu DT Picker. DT Picker adalah sebuah tampilan yang kita biasa gunakan untuk menampilkan tanggal. Yang beda di sini adalah jika pada teks kosong dan teks hidup, rumus DT Picker-nya itu DT Picker 1 titik enable true untuk teks hidup dan enable false untuk teks mati. Maka pada teks kosong sama dengan DT Picker 1 rumusnya itu DT Picker 1 titik value sama dengan 0 sama dengan now. Nah, itulah yang ingin saya jelaskan. Selanjutnya, itulah ya, di situ lah. Ada yang sudah yang ingin saya jelaskan. Cut itu potong. Baiklah, itu adalah penjelasan singkat cara pembuatan program aplikasi sederhana menggunakan Visual Basic pada laboratorium klinik. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.